Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Pasti sehat dong ya? Nah, di video kali ini, Ilmunisia akan membahas berbagai hal yang terjadi jika kamu terjebak di luar angkasa. Bagi kamu pecinta film sains fiksi, pasti nggak asing dengan penjelajahan keluar angkasa. Mau itu film The Martian, orang yang terjebak di planet Mars, kemudian First Man, yang mengisahkan pendaratan ke bulan pertama kali, maupun Gravity, film yang menggambarkan orang yang mengambang-ambang di luar angkasa. Saat menonton film seperti itu, kita kadang mikir, apakah kita beneran bisa bertahan hidup di luar angkasa? Bagaimana rasanya melayang di luar angkasa sendirian? Well, seperti yang kita tahu, astronot identik dengan pakaian putih dengan helm bulat besar. Ternyata, baju itu bukan sembarang baju, karena sebenarnya, baju ini adalah kendaraan angkasa untuk satu orang. Baju astronot ini bahasa kerennya Extravehicular Mobility Unit, atau EMU. Baju ini ngebantu para astronot untuk bisa bernapas, bergerak, dan supaya kepala nggak langsung benjol kalau kepentok sesuatu. Jadi apakah dengan menggunakan baju ini akan membuat kita bisa hidup di luar angkasa? Jawabannya tergantung. Tergantung dari model pakaian, banyaknya oksigen yang dibawa, dan hal-hal lain kayak misalnya, tiba-tiba ada meteor yang nabrak begitu aja. Apabila kondisi baik-baik saja, umumnya dengan menggunakan EMU ini, astronot bisa bertahan di luar kapal luar angkasa sampai 7 jam. Tempat nongkrong astronot di luar angkasa biasa disebut dengan ISS, atau International Space Station. Di sini mereka bakal mengontrol segala hal yang terjadi di luar angkasa, dan melaporkannya kepada NASA yang berada di bumi. ISS ini berada di ketinggian 300-400 km dari bumi, yaitu lapisan termosfer, lapisan yang sama dengan terbentuknya aurora. Meskipun kesannya keren, tapi bukan berarti astronot ini bebas keluyuran jalan-jalan begitu aja. Astronot gak mungkin tiba-tiba main keluar ISS pakai EMU. NASA punya protokol pengaman khusus supaya astronot selamat sewaktu sedang di luar pesawat luar angkasa. Ketika memutuskan pergi keluar kapal, EMU ini akan terikat dengan selang baja sepanjang 26 meter ke badan pesawat. Tapi, kalau selang itu tiba-tiba rusak, apa yang terjadi? Tenang, astronotnya belum mati kok. Dia bisa kembali ke pesawat dengan menggunakan jetpack darurat yang berada di EMU. Kecuali, kalau jetpacknya rusak juga. Baru deh jalan satu-satunya supaya si astronot bisa kembali adalah dengan pasrah. Pasrah aja udah nungguin temen ada yang nyelamatin. Sekarang kita coba menghayal sedikit. Bayangkan kamu adalah seorang astronot. Kapal luar angkasa kamu terbentur meteor besar. Kamu terlempar keluar planet. Di depan mata kamu ada bumi yang amat-amat besar. Kamu menatapnya, lalu di tengah kekaguman itu, batu-batu meteorit menerjang kamu. Selang yang menghubungkan EMU dan kapalmu copot, kemudian jetpack kamu rusak. Terdengar suara oksigen dari tabung yang bocor. Kamu memutuskan untuk membuka EMU. Hal yang pertama kamu ingat adalah, jangan coba-coba menahan napas. Karena kalau kamu keburu panik dan nahan napas, udara yang tersimpan di paru-paru kamu akan mengembang secara drastis. Dan hasilnya, paru-paru kamu pecah, and then you game over. Kalau kamu berhasil mencoba biasa saja, kamu punya waktu 15 detik untuk live Instagram demi mengabadikan momen sampai akhirnya kamu pingsan. Pada saat ini, teman-temanmu punya kesempatan 40 detik sampai 2 menit untuk memberikan oksigen dan tekanan udara. Kalau enggak, ya game over. Tapi tenang, ini bukan bagian terburuknya. Karena selain tidak ada oksigen, di luar angkasa juga nggak ada tekanan udara. Itu artinya, kamu bakal bergerak terus searah dengan gaya awal kamu. Kalau kamu terlempar ke arah kanan, maka kamu nggak akan berhenti-berhenti sampai kejedot sesuatu. Selain itu, darah dan segala jenis cairan di tubuh kamu akan menguap menjadi gas, dan udara di tubuh mengembang. Kulit kamu akan berasa ketarik, dan badan kita jauh lebih gede kayak balon. Beruntungnya, kulit kita masih cukup kuat menahan pengembungan badan ini. Selama mengembang tidak jelas di ruang hampa udara ini, masih banyak kemungkinan hal yang terjadi. Bisa aja kamu nyasar dan terkena cahaya matahari langsung bersuhu 120 derajat Celcius, atau bahkan minus 230 derajat Celcius kalau kamu ada di bagian-bagian bumi yang lagi malam. Belum lagi, kalau kamu mengambang sampai ke antara Mars dan Jupiter, lalu ketemu kumpulan asteroid. Gimana? Sekarang kebayang kan apa yang terjadi apabila manusia terjebak di luar angkasa? Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan astronomi kalian. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe untuk mendukung Ilmunisia terus berkembang, dan terus membagikan ilmu pengetahuan untuk banyak orang.
Terima kasih, dan sampai jumpa di penjelajahan semesta berikutnya.